Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Ashifa dari Universitas Muhammadiyah Bogoraya, jurusan program studi yaitu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya dari kelas 6C dengan nomor induk mahasiswa yaitu A421230071. Hari ini saya akan mempersembahkan sebuah dongeng digital untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Mendongeng Anak Usia Dini. Dongeng yang saya buat yaitu berjudul Niko, Landak yang Kehilangan Durinya. Selamat menyaksikan. Niko Landak yang Kehilangan Durinya, karya Fitria Nur Ashifa. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah seekor landak kecil bernama Niko. Tidak seperti landak lain, Niko sangat bangga dengan duri-durinya. "Aku paling hebat, lihat duriku paling runcing," katanya sambil berputar-putar. Suatu pagi, angin bertiup sangat kencang. Wush! Niko berlari mengejar kupu-kupu. Tiba-tiba, ia tersangkut di semak berduri. Au! Ia berhasil keluar, namun Niko terkejut. Duriku! Beberapa durinya patah dan beberapa lagi tertinggal di semak. Niko menangis. Bagaimana kalau teman-temanku tidak mau bermain denganku lagi? Ia berjalan sambil menunduk. Di perjalanan, ia bertemu Mimi Siput. "Mengapa wajahmu muram, Niko? Aku jelek sekarang." Mimi menggeleng pelan. "Aku bahkan tidak punya duri." Tak lama kemudian, Niko bertemu Bubu Kelinci. "Ayo kita bermain, Niko." "Aku tidak mau." "Kenapa?" "Duriku hilang." Bubu tersenyum. "Aku mengajakmu bermain, bukan menghitung durimu." Namun, Niko tetap tidak percaya diri. Malam itu, turun hujan dengan sangat deras. Petir menyambar. Hujan besar, teriak semua penghuni hutan. Ternyata, air mulai memenuhi sarang-sarang kecil. Anak-anak tikus, kelinci, dan tupai, mereka semua kebingungan. Mereka harus memindahkan biji-bijian ke tempat yang lebih tinggi. Semua mulai bekerja sama. Niko ingin membantu, namun ia ragu. Duriku sudah tidak lengkap lagi. Tiba-tiba terdengar suara seekor burung kecil. "Niko, tolong bawa daun-daun besar itu." Niko pun mengangkat daun menggunakan punggungnya. Lalu, Mimi Siput berkata, "Tolong dorong ranting ini." Niko mendorong dengan sekuat tenaga. Bubu Kelinci mengatakan, "Hebat, kamu cepat sekali, Niko." Semalaman mereka semua bekerja sama. Saat matahari terbit, semua sarang berhasil diselamatkan. Raja burung hantu mengumpulkan seluruh penghuni hutan. "Hari ini kita selamat karena kerjasama." Semua bertepuk tangan. Lalu, Raja burung hantu berkata, "Dan yang paling banyak membantu kita adalah Niko." Niko terkejut, tapi duriku sudah tidak sempurna. "Yang kami butuhkan tadi malam bukan durimu." Semua hewan mendekati Niko. "Kami membutuhkan hatimu yang mau menolong." Mimi Siput bilang, "Jarum bisa patah, bulu bisa rontok," kata kelinci. Dan lagi-lagi burung hantu berkata, "Saya pun bisa lelah, tetapi hati yang baik akan selalu berguna."
Niko menatap teman-temannya. Baru kali itu ia merasa benar-benar berharga. Bukan karena penampilannya, melainkan karena kebaikan yang ia lakukan. Beberapa minggu kemudian, duri-duri Niko tumbuh kembali. Namun kali ini, setiap kali ada yang memuji durinya, Niko hanya tersenyum sambil berkata, "Yang paling tajam bukan duriku, tetapi semangatku untuk menolong." Sejak saat itu, seluruh penghuni hutan belajar bahwa setiap makhluk akan berubah. Ada yang bertambah besar, ada yang kehilangan sesuatu, ada yang tidak lagi sama seperti dulu. Namun, satu hal yang harus selalu dijaga adalah hati yang baik. Dan itulah yang membuat seseorang benar-benar istimewa. Tadi ceritanya ada hewan apa? Ada hewan landak. Landaknya namanya siapa? Niko. Oh, landaknya namanya Niko. Nah, Nikonya tadi teman-teman kenapa sih? Kehilangan duri. Oh, kehilangan duri, betul Dila. Gara-gara apa? Kenapa durinya bisa hilang? Tersangkut semak-semak. Tersangkut di semak-semak. Terus jadi Nikonya gimana tadi ceritanya? Semak berduri. Iya, di semak berduri itu Nikonya sedih. Jadinya Nikonya apa? Kalau sedih gimana perasaannya? Kalau sedih akhirnya apa? Murung. Terus jadinya apa nih kalau Niko? Yang ini ya teman-teman ya. Nah, kalau sedih itu berarti perasaannya jadinya apa? Ini Nikonya kenapa? Keluar air mata. Iya, keluar air mata berarti namanya itu Nangis. nangis. Iya, nah Nikonya nangis. Kenapa Niko nangis? Karena dia kehilangan durinya. Nah, tapi teman-temannya datang. Tadi siapa ya ada teman Niko ini? Siput. Iya, siput, betul. Nah, siputnya bertanya, kenapa kamu nangis? Katanya, dijawab Niko, karena duriku hilang. Begitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada lagi hewan lain. Siapa ini? Kelinci. Kelinci. Kelincinya ngajakin Niko mau ngapain? Main. Tapi Nikonya mau main nggak? Enggak. Oh, enggak, karena dia masih sedih ya. Nah, tiba-tiba terjadi di suatu malam hari itu apa teman-teman? Banjir. Banjir Hujan besar. petir ya. Nah, terus akhirnya terjadi banjir. Nah, para penghuni hutan itu harus menyelamatkan diri. Mereka harus memindahkan Mereka semua kebingungan. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan kalau kita mau mengerjakan sesuatu? Kuncinya warnanya sama. Iya, sama ya. Nah, kita itu harus bekerja sama dengan teman ya. Tidak boleh kalau yang lain ada yang kesusahan, kita itu harus saling membantu. Nah, kita itu harus bekerja Sama. betul. Kalau semuanya bekerja sama, akhirnya selamat tidak? Selamat. Selamat tuh. Tadi awalnya Niko nggak mau ngebantuin, dia ragu-ragu. Tapi akhirnya Dia nangis. iya, dia mau karena kata si burung yang dibutuhkan bukan durinya, tapi hati yang mau menolong. Tuh, akhirnya apa nih? Niko mengangkat apa ini? Mengangkat daun-daun, betul. Nah, lalu dia juga mendorong apa ini? Iya, rantingnya atau kayunya didorong. Iya, betul. Nah, kemudian akhirnya selamat, alhamdulillah. Ada sang raja. Raja apakah ini? Raja burung hantu yang memburungkan seluruh penghuni hutan. Iya, itu raja apa namanya? Iya, dia mau raja burung hantu bilang akhirnya semua selamat karena kerja sama. Alhamdulillah, karena semuanya mau bekerja sama, tolong menolong. Akhirnya pun di hutan itu semuanya selamat. Itulah kisah tentang Niko Landak yang kehilangan durinya.